Kongsi masih bersama kita di Kongsi Kongko bareng SMSI. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang berikutnya nih. Jadi kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang makanan atau kuliner ya. Nah, kali ini kita akan berlari ke dunia literasi. Oke. Dengan narasumber yang cukup menginspirasi dan memotivasi nih. Boleh kenalan dulu dengan Bang siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, namaku Asta Yuliantara. Biasa dipanggil Asta, aku dari komunitas Jendela Lampung. Oke, dari komunitas Jendela Lampung. Oke, komunitas Jendela Lampung ini komunitas apa sih? Oke, sama seperti yang tadi udah disebutin, komunitas Jendela Lampung itu adalah komunitas yang bergerak di bidang literasi atau pendidikan anak ya. Sebagaimana visi kita, visi komunitas Jendela Lampung yaitu sebagai komunitas berjiwa muda yang fokus berkarya dan berkarya serta berkarya terhadap pendidikan anak usia dini gitu sih. Oh gitu. Oke. Komunitas Jendela Lampung. Nah, berdirinya komunitas ini barukah atau? Sebenarnya kita udah 9 tahun ya. Dari 2014 kalau komunitas Jendela Lampung gitu. Di tanggal 13 November 2014. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu komunitas Jendela itu sudah ada di Jogja, yaitu di tahun 2011. Jadi komunitas Jendela itu punya chapter-chapternya di setiap daerah, dan kebetulan di Lampung ada di daerah Bakung, yaitu komunitas Jendela Lampung. Oke, Bakungnya di mana? Di mananya? Di daerah TPA-nya? Yes, nggak jauh dari TPA. Iya. Oke. Sebelum kita bahas ke situ nih. Oke, boleh. Gimana sampai akhirnya proses berdirinya? Kenapa akhirnya mencetuskan oke lah kita bangun komunitas Jendela Lampung? Apa? Awal mulai itu apa yang menjadi keresahan gitu? Oke, nah kan bisa kita tahu nih ya, kita ketahui bahwa tingkat literasi di Indonesia terutama di Lampung itu apalagi daerah-daerah terpinggirkan atau kaum-kaum marginal itu kan mereka itu punya minat baca yang sangat kurang dan lain sebagainya ya. Artinya ketika kita melihat itu tercetuslah si komunitas Jendela Lampung ini. Artinya balik lagi kita itu pengen meningkatkan minat baca adik-adik gitu sih. Oke. Awalnya seperti itu. Jadi memang segmentasi sasarannya adalah ya dan tanda kutip ya memang anak-anak yang secara pendidikannya kurang atau kaum-kaum marginal ya. Iya, benar. Oke. Jadi di Lampung itu pada awal mula bergeraknya Jendela Lampung ini di TPA Bakung. Ya, benar-benar pure di TPA Bakung. Sekitar 2 tahunan, lalu kita pindah agak ke bawah dikit dan sekarang kita di pelataran Masjid Al-Ikhlas. Oh, wow, di TPA Bakung nih buat teman-teman Kongsi yang belum tahu TPA Bakung itu apa? Tempat pemrosesan akhir sampah. Benar. Di Bandar Lampung ya. Benar. Jadi bayangin lautan gunung sampah. Iya, benar. Dan berapa lama di TPA Bakung itu? Sekitar 2 tahunan sih, dari 2014 sampai 2016 awal. 2 tahun di situ. TPA Bakung. Benar. Sorry, kenapa harus TPA Bakung? Karena kan kita melihat bahwa tadinya di sana tuh kan banyak berdiri rumah-rumah sementara ya. Oh iya, oke. Di sana tuh bisa dibilang ada beberapa anak-anak itu yang dari anak-anak pemulung dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga ikut memulung ya awalnya. Nah, dan mereka tidak bersekolah dan lain sebagainya lah. Intinya mereka hanya fokus untuk mencari uang. Nah, di situ kita merasa kayak semacam, aduh ini kayaknya isu ini harus diangkat deh. Kayak semacam, waduh kasihan ya, istilahnya gua bisa nih sekolah sampai tinggi, kok mereka nggak bisa, even mereka baca aja belum bisa saat itu gitu. Jadi ya dari kekhawatiran itu, dari isu-isu itu akhirnya kita memantapkan diri untuk ke TPA Bakung itu. Oh, wow, dan gini, ya, yang aku tahu ya kayak di TPA Bakung untuk akses kita maksudnya agak susah ya perizinannya. Itu gimana? Maksudnya dari perizinannya sampai dari masyarakat yang tinggal di TPA itu gimana mereka sampai akhirnya menerima kedatangan kita? Gimana ada proses sosialisasi ataukah memang sebelumnya ya sempat ada penolakan kah gimana gitu? Karena mereka tuh sempat takut media kan? Yes, itu benar. gimana? Oke, kalau penolakan
ketika kita merintis pastinya ada ya penolakan. Di sana tuh juga kita sempat ada penolakan, artinya dari orang-orang tua anak yang ingin kita jadikan sasaran itu, mereka tuh justru hampir mengusir kita. Dalam artian, ngapain kalian itu ngajar-ngajarin anak saya? Mending anak saya mulung dapat uang gitu kan, daripada belajar gitu. dapat apa gitu kan. Jadi, Tapi lama-lama kita edukasi, kita kasih pengertian bahwa pendidikan itu penting loh Pak, Bu, gini. Seenggaknya mereka bisa baca aja dulu gitu. Dan alhamdulillahnya lambat laun ya mereka yang tadinya mungkin keras ya melunak lah setelah kita menunjukkan progres dari anak-anak mereka gitu. luar biasa. Berarti iya, maksudnya tantangannya bukan di anak-anak aja ya. Benar. Di orang tua pun ya itu ya, kita jadi punya tantangan tersendiri untuk gimana caranya bisa kita diterima dan mereka mengerti apa maksud dan tujuan kita ya. Oke, tapi gini. Dari anak umur berapa yang ada di TPA Bakung sampai ikut serta ini? Saya anak-anak kalangan anaknya umur berapa aja sih? Kalau untuk anak-anak itu kita dari umur 3 tahun ada, 2 sampai 3 tahun itu ada. Terus paling besar itu kelas 2 SMP. Oke. Kalau anak. Oke. Pada saat itu berapa anggota yang merintis di TPA Bakung gitu? Kisaran tidak lebih dari 10 ya, 6 sampai 7 orang sih yang benar-benar merintis dari awal ya. 7 orang. Selama 2 tahun tuh. Ya, Bolak-balik dong ke sana ya. benar. Biasa 7 orang sampai. Tapi gini, apakah di teman-teman Jeda Lampung juga membuka peluang untuk volunteer gitu ada nggak? Kalau membuka peluang itu pasti membuka ya. Artinya kan kita punya kegiatan mingguan setiap hari Minggu. Kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk bisa atau ikut kegiatan kita, ya ayo monggo datang aja hari Minggu ke pelataran Masjid Al-Ikhlas gitu. Dan kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan untuk melanjutkan kegiatan tersebut, berarti nanti lambat laun teman-teman bakal menjadi anggota tetap gitu. Oh gitu, berarti ada pengangkatan ya? Yes, benar. Oke, Bang Asta sendiri join di Jeda Lampung dari 2000? Kalau aku pribadi sebenarnya join dari 2016 atau 2017 joinnya. Gitu. Tapi kan waktu itu masih kuliah nih, jadi masih punya beberapa kesibukan di kampus, terus organisasi dan komunitas lain. Kebetulan juga kan akses untuk ke Bakung ini jauh ya dari rumah. Jadi sempat vakum dan di 1 tahun belakangan ini aktif lagi. Oke, jadi pada saat dulu waktu proses di Bakung itu kita sebagai volunteer pada itu Bang Asta? Yes, benar. Oke. Artinya kan cukup lama nih Bang Asta berkecimpung di dunia literasi itu ya. Yes. Tapi, nah, apa yang bikin Bang Asta jadi bertahan gitu untuk dia di Jeda Lampung ini sendiri gitu? Oke, sebenarnya simpel sih untuk alasan bertahan itu ya. Kan ketika kita datang ke rumah baca, kita tuh disambut dengan senyuman oleh adik-adik gitu. Itu tuh kayak salah satu healing obat kita, obat ya, benar. Kayak obat kayak kita yang tadinya capek, adik-adik itu berebut kak Asta sambil peluk lah, sambil salim dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu trigger tetap bertahan di sini sih gitu. Oke, luar biasa sih. Maksudnya bentuk konsisten tuh gak gampang ya, Bang? Benar banget. Oke, berarti memang udah memantapkan nanti untuk ya literasi anak itu juga penting untuk diperhatikan ya. Ya maksudnya pemilihan tempatnya itu loh yang bikin aku sendiri pun salut ya. Yes. Di Bakung sama 2 tahun. 2 tahun dan akhirnya sekarang masih di daerah sekitaran Bakung tapi tidak benar-benar yang di TPA-nya ya. Kita udah agak jauhan dikit. Tapi kalau ada angin, hujan dan lain sebagainya ya bau sampah tetap ada. Oh ya tetap kena ya. Masih tetap kena. Luar biasa. Tapi antusias anak-anak belajar? Wah, luar biasa. Banyak banget. Antusiasnya luar biasa sih, tinggi banget. Kita tuh kalau setiap ngajar itu minimal itu ada 60 sampai 70 orang anak-anak yang datang gitu. Saat ini? Yes. Itu rata-rata ya. Kadang bisa lebih, pernah tembus sampai 146 anak, 120 anak gitu sih yang datang. Oke, berarti itu terbuka ya? Yes, terbuka untuk siapapun. Iya, benar. Oke, jadi kadang memang nggak bisa kita ukur ya berapa yang akan datang ya? Iya, benar. Oke. Nah, itu kan tadi sistem pelajaran. Tapi gini, ada nggak sih kendala-kendala yang atau masalah yang terjadi di Jeda Lampung yang
Dan gimana cara tim ngatasinnya? Oke, sebenarnya kendala itu lebih ke kendala internal mungkin ya. Kendalanya adalah kita tuh seringkali kekurangan volunteer, ya kan? Oke. Artinya kan volunteer atau sukarelawan ya. Kan sukarelawan dalam tanda kutip kita tuh bekerja atau melaksanakan kegiatan itu tanpa embel-embel Iya. di belakangnya lah ya. Benar. Nah, jadi ketika bervolunteer itu tuh kan kita tidak bisa memaksakan mereka. Mereka tuh punya kegiatannya, punya prioritasnya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tuh kekurangan volunteer itu sendiri. Tuh. Pernah kita tuh adik-adik yang datang itu sekitar 70 orang. Sedangkan volunteer yang kakak-kakak volunteer itu hanya 3 sampai 4 orang. Coba bayangin. Menghandle kadar emosional anak-anaknya beda-beda. Beda-beda, Bang. Bener. Itu sih sebetulnya yang wah itu kesabarannya luar biasa loh. Benar. Tapi kehandle Ya alhamdulillah sih syukurnya handle. meskipun gak gupek ya. Ya bener gitu. Wow. Oke. Selain dari volunteer untuk media literasinya sendiri kayak buku segala macamnya itu dulu awalnya gimana? Langsung dapat support kah atau pribadi dulu ya masing-masing gitu atau gimana? Oke, kalau dari awal sih kita nggak langsung disupport ya, namanya kita merintis ya. Artinya ketika di awal itu ya kita pakai buku kita dulu. Jadi kayak volunteer, kamu punya buku apa nih yang bisa disumbangin untuk adik-adik, yang bisa disumbangin ke rumah baca? Boleh nih masukin gitu sih. Oh gitu. Cuman untuk sekarang gimana? Atau udah dapat kah ada yang rutin invest ke kita buku-buku literasi atau gimana? Ya, kalau sekarang tuh sebenarnya yang perlu diketahui bahwa komunitas yang berbasis literasi itu ketika kita mengajukan permintaan ke Perpusda atau Perpusnas itu tuh bisa langsung. Kita biasanya dapat sekitar 100 sampai 200 judul buku tergantung dari kitanya gitu. Aktif atau enggak tuh minta Iya. ke sana. Kalau misalnya kita aktif pasti dikasih kok sama Perpusda dan Perpusnas. Oh gitu. Maksudnya dikasih pinjam? Enggak, Atau- langsung cuma-cuma. Oh memang untuk inventaris kita? Untuk perpustakaan kita. Luar biasa. Gitu. Oke. Nah itu ya untuk teman-teman yang mungkin masih banyak yang belum tahu terkait gimana sih akses untuk kita bisa dapetin support buku-buku literatur. Oh ternyata memang ada struktural yang harus administrasi lah ya. Yes, benar. Administrasi ke perpustakaan daerah. Ataupun nasional. Oke, luar biasa banget nih. Oke. Untuk Bang Asta sendiri, Yes. apa goals-nya dari ketika berproses itu melihat perkembangannya anak-anak di Jendela Lampung ini? Ada nggak sih yang bikin, wah ada nih yang jadi gitu? Oke, kalau yang jadi sih sebenarnya kita ada salah satu adik itu yang dia datang ke kita itu sekitar kelas 6 atau 7 SMP. Jadi dia datang ke kita, Kak, aku pengen sekolah loh, pengen sekolah tinggi gini. Kalau bisa aku sampai kuliah. Dan alhamdulillah ternyata kita punya akses untuk anak ini kuliah dan ya anak ini full beasiswa sih. Alhamdulillah. Wow. Wah, berarti kita juga membukakan akses untuk Yes. sampai sebegitunya. Ya benar. Sorry Bang, Abang Asta dan teman-teman ini dibayar nggak sih? Kalau dibayar sih enggak sih. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Emang nama itu dan ya udah solid kok untuk literatur anak-anak aja. Iya, benar. Nggak ada. Luar biasa, tapi itu ya niat baik kita tuh pasti akan diiringi dengan jalur-jalur yang baik juga. Ya terbukti, maksudnya ketika kita emang niat bantu orang pasti dibukakan aja jalannya. Benar. Atau bisa dapat akses masukin anak itu kuliah dan sekarang dapat beasiswa dong kuliah. Yes, benar. Ya. Luar biasa. Itu salah satunya sebenarnya buat teman-teman ya, mungkin ya mungkin di sekitar tempat tinggalnya mungkin ada anak-anak yang dalam tanda kutip ya mereka di menengah ke bawah lah ya dan secara sosial pendidikannya kurang gitu. Ya coba jejaring ya, Benar. berjejaring seperti ada komunitas Jendela Lampung dan masih banyak lah ya Yes. Bang Asta ya. Oke. Dan memang nggak ada biaya nggak sih buat anak-anak yang daftar? Kalau daftar sih nggak ada biaya sama sekali sih. Anak-anak itu ya kalau mau datang, ayo datang gitu kan. Setiap hari Minggu kita buka rumah baca, ya mereka datang. Nggak ada sama sekali. Kita nggak sama sekali memungut biaya. Bahkan kita ketika mereka kiranya berprestasi atau mereka ini kita kasih hadiah ke mereka. Biasa ada reward. Ada rewardnya. untuk anak-anak ya. Jadi mereka pasti lebih semangat Benar. gitu. Luar biasa. Oke, Bang Asta.
apa nih target goals ke depan yang lagi dirangkai sama teman-teman Jendela Lampung? Apa nih untuk mengikuti perkembangan era digital sekarang lah gitu. Oke, sebenarnya kita tuh kalau goals ke depannya ya dari tim kan kita tuh punya beberapa divisi. Kalau aku sendiri kebetulan dari divisi program, ada divisi media dan publikasi, dan ada beberapa divisi-divisi lain. Nah, dari tim divisi media dan publikasi itu sebenarnya kita tuh pengen kita tuh pengen nerbitin buku e-book gitu. Jadi electronic book gitu. Sebenarnya udah ada rencana, tapi mungkin ada beberapa kendala sampai saat ini belum bisa terrealisasi. Doain aja lah kedepannya bisa terrealisasi. Iya. Nah, sorry. Oke lah e-book. Tujuannya untuk anak-anak dong pasti. Yes, nah, kan sasarannya anak-anak yang marginal. Secara akses kan mungkin mereka keterbatasan. Benar. Berarti apa? Gimana cara mereka kan akses itu juga susah. Gimana nantinya sistemnya? Nah, itulah PR kita. Sebenarnya kita tuh mau ada inventaris HP atau smartphone untuk dititipin ke satu anak gitu. Dimana nanti kalau misalnya kita bisa menerbitkan e-book itu ya bisa dilihat sama mereka bareng-bareng gitu. Tapi tetap dengan pengawasan kita ya, artinya tidak secara bebas. Yes, smartphone itu hanya bisa diakses untuk e-book aja atau hal-hal yang bermanfaat lain. Gitu. Oke, dan di pengawasan kita, maksudnya nggak bisa dibawa pulang gitu. Iya. Oke, luar biasa nih untuk investor Sobat Kongsi yang mungkin lihat podcast ini kita butuh support itu loh. Jadi memang anak-anak sistem pembelajaran juga harus adaptasi ya. Bener. Oke. Menarik banget nih Bang. Oke gini nih, anak-anak tuh kalau bisa mau minjem buku, gimana? Bolehkah dibawa pulang atau bagaimana? Oke, kalau untuk minjem buku sebenarnya boleh. Jadi setiap hari Minggu itu mereka tuh punya kesempatan untuk, kan sebelum kegiatan formal ada beberapa kegiatan. Kegiatan formal itu adalah ketika kita membacakan atau membawakan materi yang akan disampaikan ke adik-adik. Nah, setelah kegiatan itu kita pulang, adik-adik tuh bisa langsung naik ke atas ke perpustakaan, mau minjem buku yang mana gitu. Nanti minggu depannya dibalikin lagi. Oh gitu. Oke, terlepas dari kegiatan literasi, sebenarnya program-program kegiatannya ada apa aja sih di Jendela Lampung ini, Bang Asta? Oke, kalau kegiatan program itu yang sekarang terus berjalan itu adalah kegiatan mingguan. Yang tadi saya sampaikan bahwa setiap hari Minggu kita itu membuka rumah baca di mana adik-adik itu bisa datang. Nanti akan ada materi-materi yang berbeda. Sebenarnya materi-materinya itu adalah materi-materi yang secara mungkin kita melihatnya adalah materi yang tidak terlalu berat ya. Misal tentang PHBS, penerapan hidup bersih dan sehat. Gitu. Kan. Jadi dan ada prakteknya itu ya? Ada praktiknya gimana cara cuci tangan yang baik dan benar gitu dan sebagainya. Itu sih program yang saat ini terus berjalan. Terus ada beberapa program lain, salah satunya itu kita tuh mau nanti ke depannya setiap 3 bulan atau setiap 1 semester sekali kita tuh sama adik-adik tuh berkunjung ke Perpusda gitu. Gitu. Jadi membiasakan mereka untuk ini loh Perpusda, gini loh kalau di Perpus itu seperti ini kalau mau minjem buku, membaca dan lain sebagainya. Oke, jadi mereka juga jadi mungkin stigmanya perpustakaan di suatu tempat yang sunyi, membosankan, gitu. Tapi kita akan mengedukasinya anak-anak ini ya. Oke, praktek kegiatan di luar lain adakah kalau diterapkan juga di Jendela Lampung untuk anak-anak? Oke, sebenarnya banyak sih. Salah satunya kita pernah ke Polinela, nggak apa-apa ya kita sebut. Oke. Polinela, di sana kan mereka itu ada hidroponik tentang nanam-nanam gitu. Nah mereka tuh mengundang kita untuk datang ke sana bersama adik-adik. Gini loh cara menanam, gini. Gitu. Manfaat dari sayur ini seperti ini. Terus pernah juga kita tuh ke taman rusa segala macam. Jadi adik-adik itu kita kenalkan tentang ini rusa itu bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini. Terus rusa itu sebagai mamalia apa kita jelaskan sebagai jalan-jalan keluar sekaligus edukasi. Luar biasa banget. Jadi nggak monoton cuma di bawah satu atap aja kita bercerita storytelling gitu, tapi juga kita main keluar untuk edukasi langsung, praktek langsung ke anak-anak ya. Luar biasa banget Bang Asta. Oke, Bang Asta. Jadi gini, anak-anak yang bergabung di Bang Asta ini dari kalangan apa aja nih? Adakah yang maaf dan tanda kutip yang saya keterbatasan khusus gitu ada? Oke, sebenarnya keterbatasan khusus itu ada ya. Kita punya satu adik itu teman tuli. Oke, jadi dia ini benar-benar
tuli total bukan parsial ya, artinya dia datang semangat tapi memang ada adiknya yang mengawasi. Artinya ketika kita tidak mengerti apa yang dia ingin sampaikan, apa yang ingin dia katakan ya kita ke adiknya. Oh gitu, adiknya yang translate itu ke dia. Sebenarnya itu jadi PR kita juga sih, gimana kita tuh bisa kegiatan jendela ini bisa mencakup semua gitu loh. Artinya kita itu tantangan kan. Ada adik teman tuli, tapi kita nggak bisa tuh berkomunikasi sama dia gitu kan. Jadi mungkin kedepannya kita akan mungkin ada bahasa isyarat dan kelas bahasa isyarat lain sebagainya. Atau berkolaborasi lah ya dengan komunitas yang memang udah menggeluti itu ya. Kan salah satunya ada komunitas Sadila dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Oke. Jendela Lampung ini, Bang Asta, jadi ini udah kan ini kan regional Lampung nih bahasanya. Artinya sudah tersebar ada di daerah mana aja kah? Kalau tersebar di daerah mana aja, sebelum ada sejauh ini masih sekitar Bandar Lampung aja, yang di Bapung tadi aja. Tapi kalau misalnya teman-teman atau teman-teman punya ketertarikan untuk membuka cabang di regional Lampung ini masih, ya kita dengan SOP-nya masih bisa kok bisa. Gitu. Oh ya oke, berarti artinya buat teman-teman yang di luar daerah yang pengen, kita pengen cabang juga nih Jendela Lampung. Ya selagi memang menyepakati SOP-nya dan secara prosedural juga sesuai, silakan aja gitu. Benar. Yang penting ada konfirmasi, bukan mengatasnamakan tanpa izin gitu ya. Benar banget. Keren banget. Oke, Bang Asta, terakhir nih, apa harapan ke depan Bang Asta untuk Jendela Lampung dan pendidikan deh anak di Lampung khususnya? Oke, kalau untuk pendidikan ya, sebenarnya pendidikan itu ketika aku pribadi nih berkecimpung di komunitas Jendela Lampung ini, aku punya semacam rasa ngerasa beruntung aja. Oh, ternyata aku ketika TK sampai kuliah aku punya akses yang sangat mudah gitu. Mungkin kedepannya aksesnya lebih merata lagi. Jadi mungkin untuk pihak-pihak terkait lebih memperhatikan gitu loh, karena kan sebagaimana hak kita tuh punya hak yang sama dalam pendidikan gitu. Artinya ya kalau bisa ya mereka diperhatikan gitu, jangan hanya di tempat-tempat tertentu yang diperhatikan gitu. Jika kita terjun langsung ke situ pasti ada rasa aduh mereka kayak gini ya ternyata pendidikan gitu. Artinya ya balik. Kalau untuk komunitas jendelanya sendiri sebenarnya, kalau dari aku pribadi, mungkin teman-teman volunteer lain juga, komunitas Jendela Lampung bisa tetap eksis ya ke depannya. Artinya tetap bisa memberikan kebermanfaatan dan tentunya bisa dirasakan manfaatnya untuk orang-orang sekitar. Iya, tentunya itu ya. Dan konsistensinya itu tadi yang perlu ya. Benar. Ya, karena ya lagi-lagi kalau kita nggak konsisten juga anget-angetan ya akan selesai juga gitu. Karena kan butuh keikhlasan hati ya. Benar. Karena apalagi kalau kita tanpa pamrih lah. Nah, kita nggak digaji gitu untuk literasi anak-anak, tapi ya memang ada kepuasan tersendiri. Yes. Ketika kita terjun langsung di situ. Luar biasa banget Bang Asta. Sebelum aku tutup Bang Asta, di sini udah tersedia sesajen untuk Bang Asta untuk kita nikmati bareng-bareng. Ini ada produk-produk ini sushi. Itu dari Friska Food, kita disupport dan ini banyak banget variannya. Ada sushi mix original, ada sushi beef ya, dan ada crispy sushi. Wah, ini unik nih. Baru lihat juga nih ada sushi crispy nih. Ayo Bang Asta, kita coba. Nah, kita tutup perbincangan kita bareng Bang Asta sebagai kepala program ya. Kepala program di komunitas Jendela Lampung ini. Dan terima kasih banyak Bang Asta. Ini benar-benar mengedukasi aku dan sobat kongsi yang ada di rumah juga yang nonton podcast kali ini. Karena ya selama ini kita tuh memang mungkin sadar, tapi kita tuh kurang aksi. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa ingin atau melihatlah
di sekitar rumahnya yang memang melihat ada anak-anak yang butuh perhatian khusus, ya kita harus punya aksi untuk aware terhadap itu. Seperti teman-teman muda yang ada di Komunitas Dede Lampung ini, dan itu luar biasa banget. Oke, kita tutup perjumpaan podcast pada hari ini, dan terima kasih banyak untuk Sobat Kongsi yang sudah stay nontonin podcast kita pada hari ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Thank you. Oke, thank you. Thank you Bang Asta. Kita lanjut.